Solution arsitek merupakan salah satu posisi yang dibutuhkan saat ini di dunia IT dan juga dibutuhkan di berbagai macam perusahaan. Bagaimana menjadi seorang solution arsitek dan bagaimana juga berkarir sebagai seorang solution arsitek? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mbak Dinar Firdaus, Enterprise Solution Architect di salah satu BUMN di Indonesia. Halo Mbak Dinar. Halo Mas Rahim, Ah, gimana kabarnya Mbak? alhamdulillah baik Mas. Nah, Ya ini Mas Rahim gimana kabarnya? Baik? alhamdulillah baik juga, Mbak. Nih, makasih banget, Mbak, sudah berkenan hadir nih di konten bedah karir. Iya Ya, sama-sama Mas. mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan edukasi nih terkait dengan posisi solution architect begitu, Mbak. Karena kan nggak tahu kenapa, Iya, kalau dulu itu kan, karir itu biasanya inline sama jurusan gitu kan, Mbak. Misalkan kayak hukum kan bisa jadi iya, langsung jadi, lawyer gitu kan, Mbak. Terus mechanical engineer iya. bisa langsung jadi mechanical engineer gitu kan. Namun kalau solution architect ini kayaknya nggak spesifik ada di jurusan kuliah begitu ya, Mbak, ya? Walaupun memang lebih dekatnya mungkin ke IT ya, Mbak, Betul. ya? Mungkin nanti, Mbak Dinar bisa langsung Iya, jelaskan gitu ya, Mbak, ya. Nah jadi, mau bahas nih terkait dengan solution architect biar teman-teman bisa dapat edukasi, ternyata ada loh solution architect karirnya begitu, Mbak. Nah, namun iya. sebelum mulai boleh perkenalan diri dulu, Mbak, sama aktivitasnya sehari-hari apa aja sih, Mbak? Oke, perkenalkan nama saya Mhm, Dina Firdaus. Sekarang saya bekerja sebagai solution architect di salah satu BUMN. mhm, Kerjaan saya ya pasti kerja, saya juga mhm, punya anak juga, mhm. jadi, kadang di tempat saya kerja itu memang ada, WFH dan WFO, jadi masih hybrid. Oh, Jadi kalau saya pagi-pagi ya seperti biasalah mhm. mempersiapkan semua perlengkapan anak, nganterin anak sekolah, terus baru saya kerja. Seperti itu sih Mas, seperti Wah, biasanya. baik, Mbak. Nah, baik, Mbak. Kalau terkait dengan solution architect, Mbak, ini boleh Iya, dijelaskan dulu, Mbak. Ini solution architect itu apa sih, Mbak? Mungkin kalau orang yang awam mungkin dengarnya arsitek aja gitu kan, Mbak. Yang desain-desain iya, rumah gitu kan. Kalau solution architect itu iya. sebenarnya apa sih, Mbak? Oke, jadi kalau, kita dari IT ya, Mhm, solution architect itu kan dari 2 kata, satu solution, satu arsitek. mhm. Solution itu berarti, mencari solusi, kemudian arsitektur itu lebih ke mendesain, berdasarkan sesuatu, kebutuhan gitu. Jadi misalnya kalau saya misalnya secara summarize gitu, solution architect ini lebih, kepada perorangan, orang yang, memiliki solusi terhadap bisnis needs-nya apa gitu, tapi itu harus align juga dengan, bisnis roadmap dan juga IT roadmap, kurang lebih seperti itu. Mhm. Kalau secara definisi itu nggak IT-IT banget ya, Mbak, ya? Tapi maksudnya apakah itu ada di apa ya, Mbak, ya, karir di dalam lingkup IT atau bisa di luar IT gitu, Mbak? Karena ini, kalau kalau saya nge-refer dari, framework-nya TOGAF itu memang, Mhm, banyak IT, tapi memang relate dengan bisnis gitu. Jadi mhm. memang dia nggak bisa berdiri sendiri gitu. Oh, Ketika misalnya, saya gitu ya berada mhm, di finansial gitu, memang kebutuhannya itu, terkait dengan finansial, tapi mhm, bukan berarti, ketika ada bisnis yang di luar finansial, misalnya kebutuhan untuk, HR gitu ya, mhm, itu kan tidak bersentuhan dengan bisnis, tapi mhm, kita juga membantu solusi dari bisnisnya HC gitu, HR, mhm. untuk, menjembatani gitu antara bisnisnya seperti apa, kemudian solusi dari teknologinya seperti apa, seperti itu sih, Gitu, Mas. Mbak. Wah, baik, Mbak. Jadi sederhananya kalau solution architect ini yang, memberikan solusi terhadap problem, di perusahaan begitu ya, Mbak, ya? Iya, kurang lebih Yang seperti itu, Mas. yang harus inline dengan, bisnis roadmap-nya juga IT roadmap perusahaan begitu ya, Mbak, ya? Oke, Betul, baik, Mbak. Mas. Nah, ini kan itu definisinya nih, Mbak. Kalau Iya, kerjaan sebagai solution architect sehari-hari apa aja sih, Mbak? Misalkan dari jam 8 sampai jam 5 gitu, Mbak? oke. Mhm, Oke, jadi kalau misalnya, kita sehari-hari itu jadi satu orang tuh memang pegang beberapa, project ya, kita mhm, istilahnya project aja ya, Mas, gitu. mhm, Jadi saya tuh nemu dua dua tipikal solution architect gitu. mhm, Ketika kita berada di end user yang seperti saya, mhm, ataupun, sebagai partner. Nah, saya cerita untuk yang, saya end user gitu ya. Nah, dari pagi itu biasanya misalnya ada meeting pagi gitu ya. mhm, Meeting pagi taruhlah kita ada meeting dengan bisnis. Jadi kita bisnis gathering dulu sebenarnya,
apa sih kebutuhan dari bisnis itu. Karena kan kadang, mereka nulis gitu di dokumentasi di BRD ya Mhm, istilahnya bisnis, requirement document, mereka bilang, "Saya butuh aplikasi A," gitu. mmm, Padahal belum tentu user itu memang butuh aplikasi A gitu kan. oh, Kita mesti explore dulu, sebenarnya itu business wants atau business needs gitu. Jadi kita mengeksplor ya, mmm, mengeksplor, sebenarnya kebutuhan bisnisnya seperti apa. Habis itu kita, khusus selesai itu, barulah kita misalnya, diskusi dengan, enterprise arsitektur. mhm, Karena ini kan agak, biasanya enterprise arsitektur tuh punya standar. mmm, Perusahaan ini misalnya dalam waktu 3 tahun ke depan itu kita mau bikin seperti apa. mhm, Nah, itu masuk ke dalam roadmap-nya, enterprise arsitektur. Terus mmm, kalau biasanya kalau kita diskusi dengan bisnis dengan bisnis, user, itu saya nanya, "Sebenarnya pain point yang kalian rasakan itu apa?" Gitu. Karena ini nanti supaya kita bisa kasih solusi itu inline dengan, bisnis yang roadmap yang mereka mau jalani gitu kan. Terus, misalnya setelah selesai dengan enterprise arsitektur, saya juga, biasanya kolaborasi juga dengan PM, dengan tim development. Karena di tempat yang saya ini memang sudah ada squad ya, mhm, udah agile gitu, Mas. Jadi saya, diskusi dengan, BA-nya, PM-nya, PO-nya, terus kemudian tim development-nya. Kalau saya propose solusi seperti ini, mereka punya concern nggak sih? Karena bisa mmm, jadi, apa yang solusi saya itu kadang mereka suka, "Oh, nggak bisa," mhm, gitu. Mereka punya concern A, B, C, D gitu. Nah, setelah itu misalnya sudah selesai, misalnya mereka udah nggak punya concern dan mhm, setuju dengan, ini saya mesti assess dulu secara capacity planning-nya itu seperti apa gitu, Mas. Apakah butuh hardware baru ataukah bisa pakai yang existing gitu kan. Atau misalnya, kita mesti beli server yang terpisah dari yang kita punya sekarang gitu. Terus mmm, habis itu setelah semua itu selesai, barulah nanti, kita misalnya assess juga dari mhm, security-nya tuh seperti apa. Apakah ini misalnya si aplikasi ini mhm, apa namanya, di-consume sama public, berarti kan security-nya pasti akan berbeda dengan yang dikonsumsi sama, private. Kurang lebih seperti itu sih wah, gambarannya. Ini nggak bisa setiap hari sih, Mas, iya, maksudnya bisa jadi itu sehari, mhm. cuma bagian, business requirement aja gitu, Oh, oke, oke. seperti itu. Ini Mhm. udah agak mulai pusing-pusing, Mbak, istilahnya udah mulai udah mulai banyak beragam gitu, Mbak. Jadi Iya, sederhananya mungkin kalau yang saya tangkap tadi, eee, menerjemahkan keinginannya customer mungkin begitu ya, Mbak, ya, iya, dalam bentuk solusi begitu ya, Mbak, ya? iya. Dan dalam bentuk kalau output-nya berarti dalam bentuk BRD tadi ya, Mbak, ya? BRD itu biasanya dari user-nya. Oh Kalau dari saya user? sih Heeh. ada iya, kalau saya tuh, dokumentasinya tuh istilahnya apa, solution document gitu. Oh solution document. Jadi Mhm. intinya menerjemahkan keinginan customer gitu ya, Mbak, ya, terus juga Iya, meng-inline-kannya atau mengintegrasikannya dengan bisnis roadmap, IT roadmap, juga iya, dengan bagian-bagian yang lain begitu ya, Mbak, ya? betul, Oke. Mas. Nah, biasanya, Mbak, kalau, solution architect itu saya nggak tahu sih, Mbak, kalau kalau di tempat saya kerja sekarang itu solution architect itu untuk keluar gitu sih, Mbak. Jadi, apa, untuk ke Mmm, eksternal gitu kan, ke customer eksternal. iya. Nah, kalau di, mungkin kalau secara umum biasanya untuk di internal atau untuk eksternal ya, Mbak, ya? Maksudnya, di Mbak Dinar sendiri, Mbak? Oke, tadi kan yang tadi Mhm. saya ceritain itu yang, advisor saya Oh, ada end di user. internal gitu, iya. Oh, oke, oke. Nah, saya pernah ketemu juga sama teman saya itu solution architect, Mhm. tapi dia partner. Jadi Mmm, dia itu, apa ya, partner-nya kita, jadi ngasih solusi, tapi waktu saya sebelum jadi mhm. solution architect itu, saya masih developer kan, Mas. Nah, Iya. dia itu mencari solusi untuk kita gitu, sebagai, Oh. partner-nya dia. Jadi misalnya Mhm, perusahaan A, mhm, terus kerjasama sama vendor B, nih si vendor B itu mhm. solution architect-nya itu cari solusinya gitu. Kurang Oh. lebih sebenarnya, apa yang saya lakukan itu, Mhm. hampir sama, cuma bedanya dia orang luar gitu ya, kalau Iya. ini saya berada di dalamnya, Oh, gitu, Mbak. seperti Dan itu. kalau di tempat kerja Mbak Dinar sendiri saat ini itu untuk internal begitu ya, Mbak, ya? Berarti Betul, misalkan kebutuhan-kebutuhan, di internal begitu, itu yang diberikan solusi begitu ya, Mbak, ya? betul Oke, Mas. Mbak. Nah, kalau dilihat dari pekerjaannya berarti kebanyakan meeting dan bikin dokumen ya, Mbak, ya? Iya, Oh betul, gitu, Mbak? betul Mas, Oh, oke. betul Nah, Mas. oke, Mbak, jadi, setiap hari kemungkinan itu begitu ya, Mbak, ya? Jadi, Iya, mungkin berarti lebih banyak di komunikasi sama bikin dokumennya begitu ya, Mbak, ya? Dengan customer betul. internal begitu ya, Mbak, S ya?
Iya, Mmm, betul. Itu mhm, komunikasi itu udah cara, apa ya, udah cara pamungkas lah kita. oke, baik. Karena kan kadang kan misalnya menerjemahkan Mhm bisnis aja itu kadang itu kan butuh komunikasi yang baik gitu. mhm, Ketika ada yang, miskom antara kita dengan bisnis, nanti ketika kita deliver ke tim development pasti bisa jadi hal yang berbeda gitu. iya. Oh, oke Jadi itu oke. komunikasi emang udah paling penting Mmm, banget buat iya jadi iya, Mbak. solution architect. Jadi supaya nanti kebutuhan customer yang di awal tadi itu memang sesuai dengan yang diterima di akhir begitu ya, Mbak? Jangan sampai Iya, nanti berbeda gitu ya, Mbak? betul, Nah, Mas. baik, Mbak. Mbak, tadi, Mbak Dina juga udah menjelaskan sih tadi, maksud, peran, solution architect ini dalam sebuah tim gitu, Mbak. Tapi kalau boleh dispesifikkan lagi berarti nanti si solution architect ini akan sering berkomunikasi dengan customer begitu ya, Mbak? Mungkin sebelum si customer itu, apa ya, sesaat mungkin ketika si customer itu mau, apa ya, meminta sesuatu mungkin begitu ya, Mbak, mau Mhm. request begitu, itu, pihak yang akan mereka temui pertama kali adalah solution architect ini begitu ya, Mbak, ya? Sebenarnya sih melalui PM dulu ya, Oh, Mas, ya. PM, mhm, Iya, jadi, ketika ada, BRD masuk memang, flow-nya itu ke PM. Tapi kan, PM itu kan dia fokusnya di timeline gitu, gimana ah, caranya, mhm project ini berjalan dengan lancar gitu. mhm Kadang kalau di tempat saya gitu, Mas, ketika PM itu memang lebih baik kalau PM itu mhm ngerti apa yang menjadi business needs gitu, tapi, mhm kadang itu memang nggak lengkap. Makanya kenapa kita maju juga gitu, mhm, untuk explore itu di awal. mmm. Oh begitu. Jadi, Mhm, dari customer, mengirimkan BRD tadi, business requirement dokumen ya, Mbak, ya, dokumen iya ke project manager nanti akan meng-arrange dengan iya, dengan solution architect begitu ya, solution Mbak, ya. architect, iya, Nah, betul, Mas. terus nanti output dari si solution architect ini, menjadi input bagi siapa begitu, Mbak? Oke, ini dipakai oleh tim yang tadi yang saya ceritakan Mhm squad itu kan, dipakai oleh, tim development, mhm. BA, kemudian juga buat pegangan sama user-nya. Oh, Ketika iya, sama, termasuk yang misalnya tim security, tim infra gitu ya. mhm Kenapa, ini jadi penting itu, karena ketika, misal kalau contohnya kalau di in-house misalnya kita mhm bikin sendiri aplikasinya itu masih lebih, mudah untuk menjaganya gitu ya, Mas, ya. Nah, ketika si, deliverables-nya itu dari pihak ketiga, misalnya dari vendor itu, mhm kadang suka ada ketidaksesuaian. Makanya mmm, jadi ini jadi, apa ya, semacam artifact gitu buat mhm kita, tim development, "Ini loh kalian itu perlu bikin," jadi kita misalnya sampai spesifik bikin mhm servisnya itu apa gitu kan, terus menu-menunya itu apa gitu. Jadi di awal tuh udah mmm, cukup clear. mhm Ketika BA, menerjemahkan ke tim development, itu mhm. kurang lebih itu secara high level-nya udah cukup clear sih. Oh, baik baik, Mbak. Jadi Mhm. memang, eee apa ya, fungsinya lumayan ini juga ya, Mbak, ya, Mhm. menantang juga begitu ya, karena harus menerjemahkan dari customer juga. Berarti kalau customer komplainnya nanti ke solution architect atau ke mana gitu, Mbak? Ya itu salah satunya Salah sih, satunya Mas. juga ya, Mbak, ya? Jadi iya, itu nempel, kita tuh udah kayak Mhm. sampai akhir project gitu kan. Oh, Kadang sebenarnya itu kan, bagian dari PM, tapi iya, karena kita nempel di project, akhirnya mhm, ya kita kalau ke komplain ya sama sih, kita mmm, juga ikut mhm. kena komplainnya. Jadi bukan berarti Gitu. ketika setelah kita tangkap nih kebutuhannya customer, terus kita bikin apa, solution dokumennya itu, setelah itu langsung selesai, enggak begitu ya, Mbak, ya? Enggak, Tapi bisa jadi nanti di tengah jalan ada yang berarti ini ya, Mbak, ya, apa ya, continue terus gitu ya, Mbak? Misalkan, betul. apa ya bahasanya, nggak langsung spesifik ketika solution dokumen itu langsung jadi dokumen yang baku gitu, enggak gitu, tapi direvisi terus begitu ya, Mbak, ya? Misalkan ada Betul, perubahan dari customer gitu ya, Mbak? Apalagi customer iya. mintanya aneh-aneh gitu, Mbak? Betul, Mas. Heeh. Memang itu, apa ya, kita istilahnya kayak living dokumen gitu. Jadi, Ah, oke. dokumennya itu kita terus update Mhm. gitu. Karena memang namanya satu aplikasi kan nggak mungkin dia, stuck di satu Ah, iya. requirement gitu kan. Pasti dia Mhm akan berkembang. mhm. Apalagi kalau misalnya user kan makin lama tuh dia makin pintar gitu ya, Mas, ya. Iya, heeh. Makin banyak maunya gitu ya. Iya iya. Jadi, semakin ke sana tuh pasti akan semakin besar sih. Ah, oke oke, Mbak. Apalagi Mhm. misalkan ketika misalkan ada perubahan apa, mungkin projeknya lagi berjalan, Iya, terus tiba-tiba si customer-nya bisa aja berubah keinginan gitu ya, Mbak, ya? bisa sih. Oh, bisa. Bisa sih, Mas. Heeh.
Jadi wah lumayan ini juga ya, Mbak, ya, maksudnya, apa ya, ya lumayan menantang juga profesi sebagai seorang solution Iya. architect begitu ya, Mbak. Nah, Mbak, kalau background pendidikan apa sih, Mbak, yang dibutuhkan untuk menjadi seorang solution architect ini, Mbak? Apakah harus basic-nya IT atau boleh yang lain, Mbak? Boleh yang lain sih Mmm, sebenarnya, selama dia, kalau menurut sepengalaman saya gitu, mhm. selama dia spesifik di, field yang kita misalnya gini, Oh, saya itu dari dulu, bekerjanya di financial gitu kan. mhm. Jadi secara bisnis itu Oh, kita udah cukup, familiar gitu, cukup paham. Walaupun misalnya kita pindah ke, perusahaan-perusahaan yang mhm, berbeda, tapi biasanya bisnisnya tuh mirip-mirip gitu, tipikal. Jadi untuk memahami, bisnis itu kita lebih gampang kalau kita berada di mmm, ini yang sama. Jadi kalau teman-teman saya tuh rata-rata kalau nggak IT, mhm. matematika, atau enggak apa Statistik, ya, Mbak? enggak Bisa sih. 2. Jadi dia saya pernah ketemu sama justru anak geologi, itu Oh, saya pernah ketemu itu. heeh, Cuma memang dia akhirnya, ambil kuliah lagi di mhm, IT gitu. Jadi, mmm, kayaknya memang IT itu jadi penting. iya, Even misalnya ya itu yang anak matematika tadi mhm, memang bisa sih, Mas. mhm, Jadi mmm. nggak mesti harus IT. Oh ya, Mbak, jadi di satu sisi Mhm. selain memahami IT-nya, juga harus Iya, memahami bisnisnya juga begitu ya, Mbak, ya kayaknya? betul Iya, karena betul, Mas. solution architect ini kan ya memberikan solusi bagi apa, customer mungkin ya, customer internalnya Iya, mungkin begitu. Jadi secara bisnis perusahaan tentu harus paham juga begitu ya, Mbak, ya? Ah, oke. betul, Mas. Wah berarti, IT juga berarti, pemahaman bisnisnya juga harus bagus juga begitu ya, Mbak, ya? Iya, Mmm. Nah, tapi walaupun background pendidikan lain bisa menjadi seorang solution architect ini, tapi kan tentu perlu peningkatan kompetensi-kompetensi yang lain juga begitu ya, Mbak, ya? betul, Mas. Baik, Mbak. Betul banget. Nah, Mbak, ini kalau terkait dengan peningkatan kompetensinya nih, Mbak, untuk menjadi seorang solution architect ini knowledge atau pengetahuan apa sih, Mbak, yang dibutuhkan gitu, Mbak? Oke, kalau knowledge itu pasti Mhm, kita harus update tadi bisnisnya. mhm, Bisnisnya itu makanya kalau saya sih prefer untuk ketika kita mau jadi solution architect, mhm. sebaiknya kita berada di bidang yang sama gitu. Oh, mhm, Even misalnya sebenarnya kita kalau pindah-pindah iya, ilmunya lebih banyak gitu kan, mhm, tapi karena, bisnisnya berbeda jadi akan lebih lebih saya lebih prefer untuk berada di bisnis mhm, yang sama. Tadi mmm, bisnis. Terus yang kedua, kita mesti update juga terkait teknologi yang ada sekarang gitu kan. mhm, Kalau dulu misalnya, oh dulu mah, banyaknya PHP, terus saya mhm. bahkan menjadi PHP apa developer nih, Mbak? AS400 PHP Heeh. language gitu ya, Mas. Iya, heeh, Dulu saya, belajar, AS400 gitu kan, mhm, walaupun mungkin, di financial itu mhm, masih kuat gitu kan. Tapi mmm, seiring berjalannya waktu kan kita masih tahu juga bahasa mhm, pemrograman yang lain gitu. mmm, Kayak sekarang ada Golang lah, ada bahasa R lah, ada pokoknya banyak banget mhm, bahasa teknologi yang lain. mhm, Itu kita perlu ngikutin gitu. Karena kalau enggak, ketika misalnya, perusahaan itu pengen misalnya modernisasi dan kita mhm. nggak catch up dengan teknologi yang terbaru, itu pasti kita akan kesusahan juga gitu. Oh, Jadi teknologi, itu pasti harus kita update. mhm, mhm, Kemudian juga, kita juga mesti tahu paling nggak basic-nya gitu ya, mhm, terkait infra, terkait, security, terkait mmm, data gitu. Jadi mhm, itu, jadi pegangan kita untuk, kita kasih solusi buat mhm, user, seperti mhm. itu, Mas. Baik, Mbak. Jadi, kurang lebih tadi yang pertama mahamin bisnisnya dulu begitu ya, Mbak, ya? Kalau bisa ya sih kalau misalkan bisnisnya pindah-pindah misalkan dari FMCG pindah ke manufacturing, terus pindah lagi ke financial, wah itu lumayan pusing juga begitu ya, Mbak, ya? Iya, Maksudnya betul, Mas. agak susah juga gitu. Berarti Iya diharapkan bisnisnya inline begitu ya, Mbak? Mungkin kalau iya FMCG, FMCG aja gitu ya, Mbak, ya? Terus yang kedua tadi teknologi begitu ya, Mbak? Kalau iya. teknologi apakah seorang solution architect ini harus bisa coding sama programming, Mbak? Kalau ditanya harus bisa sih Mhm, sebenarnya nggak bisa, cuma, mhm. kalau bisa itu lebih bagus gitu Ah, oke. kan. Mhm, Jadi, saya pernah juga diskusi teman saya di salah satu bank, itu mhm, solution architect itu bahkan dia bikin semacam, guideline buat mmm, developers-nya gitu. oh, Jadi dia bikinin kelasnya untuk mhm, di Java-nya gitu. Nah, itu berarti kan, ada beberapa solution architect itu bikin, semacam framework untuk mhm, development. Itu akan lebih bagus kalau kita bisa mhm, coding gitu. Tapi misalnya saya gitu, saya cuma bisa, AS400 gitu kan, mhm, saya nggak bisa Java, mhm. tapi konsepnya saya dapat gitu. Jadi Nah, paling nggak untuk ngobrol dengan development itu masih nyambung, oh, oke, oke. Jadi gitu. kalau bisa tentu nilai plus begitu ya, Iya, Mbak, ya. Tapi betul. kalau tidak bisa, ya nggak jadi nilai plus gitu kan, ya. Iya Heeh. iya Dan apa,
sebenarnya mungkin poinnya biar komunikasinya dengan tim development-nya lebih nyambung mungkin begitu ya, Mbak, ya? Betul, Mhm. iya Oke, Mbak. Nah, terus yang ketiga tadi pahamin basic-basic-nya juga gitu, Mbak, terkait dengan iya network security, dan yang lain-lain, iya server dan yang lain berarti harus paham juga gitu ya, iya. Mbak? Mmm, Iya, kalau misalnya kita nggak paham gitu ya, Mas, iya, ya, mhm, biasanya saya mau nggak mau akhirnya saya tanya tuh sama tim mmm, infranya gitu, mmm, "Mas, ini apa sih? Saya nggak ngerti," gitu kan. heeh, Ya akhirnya kita maininnya dari komunikasi itu gitu sih, Mas. mhm. Oh, baik Mhm. baik, Mbak. Ini ya, soalnya saya buta banget ya, Mas, saya, basic saya soal non IT banget gitu kan, jadi ini banyak hal-hal yang ya nggak saya ketahui juga begitu ya, Mbak. Jadi basic-nya, knowledge-nya 3 hal itu begitu ya, Mbak, ya tadi, Iya, kurang lebih begitu ya, Mbak, ya. Nah, kalau terkait dengan, skill-nya nih, Mbak, yang mungkin dalam mhm. bentuk training, sertifikasi atau lain, ada nggak, Mbak, yang dibutuhkan untuk supaya kita bisa menjadi seorang solution architect ini, Mbak? Oke, sebenarnya kalau training itu ada banyak banget sih, Mas. Mhm Kayak mhm misalnya, TOGAF itu kan memang jadi salah satu framework untuk arsitektur gitu. mhm. Kalau, saya sebenarnya belum ngambil sih, Oh, tapi saya udah pernah, baca gitu. Saya sudah pernah, mengikuti training online-nya gitu. mhm Tapi memang saya belum sertifikat. Itu mhm ada beberapa training kayak TOGAF gitu, mhm terus ada, yang Google Cloud untuk solution architect gitu mhm, kan. Ada banyak sih, Mas. mmm, Saya nggak hafal banyak, iya, cuma mhm heeh, itu juga ada juga kayak semacam, apa ya, selain TOGAF tuh ada beberapa framework yang lainnya itu mhm. mereka, apa, kayak semacam memberikan guideline buat solution architect tuh gimana sih caranya Mmm, gitu, mhm mhm. seperti itu. Jadi kalau mungkin secara ya kalau training sebenarnya sertifikasi banyak banget Mhm, mungkin di luar gitu ya, Mbak, tapi banyak banget, kalau betul. secara umum tadi itu mungkin ya, Mbak, TOGAF sama mungkin Iya tadi Google Cloud untuk solution architect iya gitu ya, Mbak, iya mhm. Jadi itu ya basic yang mungkin bisa dipenuhi bagi teman-teman yang mau menjadi iya, solution architect gitu ya, Mbak. Nah, kalau ini nih, Mbak, tadi kan knowledge-nya udah, skill-nya udah, attitude-nya nih, Mbak, atau sikap sifat yang dibutuhkan sebagai seorang solution architect ini apa sih, Mbak? Tapi kayaknya tadi kan banyak komunikasi gitu kan, Mbak, ini berarti skill iya, komunikasinya harus bagus juga gitu ya, Mbak, ya? harus bagus, iya. Nah itu kalau secara attitude apa sih, Mbak, yang diperlukan nih, Mbak, sebagai seorang solution architect? Oke, kita tuh kadang suka, nggak semua orang bisa menerima solution architect gitu kan. Mhm, Kadang misalnya, ketika saya masuk di perusahaan baru itu kan mhm. kesannya, "Kamu tuh anak baru," gitu. "Kamu tuh nggak tahu apa-apa soal perusahaan ini," Mhm, gitu. Nah itu kan, kadang ada, apa ya, kita harus pendekatannya secara personal gitu. mhm, Jadi, komunikasi memang penting, tapi mmm, kita punya apa ya, kita mau ngedengerin dulu lah, mereka mhm, maunya apa, terus habis itu ketika misalnya kita diskusi dengan tim development, mhm. "Oh nggak bisa ini, nggak usah apa-apa dimasukin ke hati," gitu kan. Heeh Dengerin aja dulu heeh, gitu, walaupun kita ngomel-ngomel di belakang it's okay mhm, gitu, mhm, tapi ya profesional aja menjalani ini karena ya itu lagi-lagi karena solution architect ini masih baru gitu, mhm, dan masih, banyak orang yang masih belum paham. Jadi, ya mau nggak mau kita mhm, harus sabar, mhm, harus kuat mental juga, tahan mmm, banting juga. Itu sih mmm, yang menurut saya paling penting jadi oh, solution architect itu. iya iya, Mbak, karena mungkin Mhm, karena tadi posisinya tadi itu ya, Mbak, maksudnya berkomunikasi langsung ke customer juga, tapi iya juga apa ya, berkomunikasi juga dengan tim development-nya gitu. Jadi di tengah-tengah iya, begitu ya, Mbak, ya? Jadi betul. misalkan customer-nya banyak mintanya, kita oper ke tim development-nya ngomel gitu ya, Mbak, ya? Ngomel, iya Gitu ya. iya Kalau betul, Mas. terus kalau misalkan Iya tim development-nya mungkin ada kendala dan yang lain disampaikan customer, customer-nya yang ngomel gitu. Jadi iya perantaranya begitu ya, Mbak, ya? Ah, oke. iya Jadi, tadi, jangan baper lah intinya begitu ya, Mbak, ya. iya, betul. Jangan baper gitu. Nah, Mbak, tadi, apa, terpicu juga tadi dengan, yang Mbak sampaikan tadi, kalau di beberapa perusahaan lain atau beberapa bisnis lain ini solution architect ini padanannya apa sih, Mbak? Maksudnya, ini kan mungkin secara Mhm, nama mungkin solution architect atau mungkin ada iya. nama lain nggak, Mbak, di perusahaan lain atau di bisnis yang lain, secara profesi atau karir yang sama gitu, Mbak? Sebenarnya itu kayak gabungan gitu, Mas, Mhm, dari, sistem analis gitu. heeh, Cuma kan kalau sistem analis itu spesifik di satu, bagian ya, atau iya, misalnya satu aplikasi. mhm. Nah, kalau ini kan kita mesti mikirnya secara enterprise gitu. Oh, Jadi saya nggak nemu gitu mhm, sebenarnya padanannya, karena dia, antara PM, antara mhm, BA, antara, sistem analis mhm. juga gitu.
Saya belum nemu sih, Mas, itu Iya iya. padanannya apa gitu. Mhm. Soalnya kan misalkan seperti misalkan bisnis analis gitu kan, bisnis analis Iya sendiri kan secara ini kalau saya lihat gitu kan, Mbak, iya misalkan ketika, ada informasi lowongan kerja bisnis analis A, bisnis analis di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C itu kadang beda-beda gitu kan, secara iya, betul, job Mas. desk requirement-nya gitu kan. Jadi, mungkin kalau untuk solution architect ya untuk saat ini mungkin yang masih masih firm gitu namanya ya solution architect begitu ya, Mbak, ya. Iya, Dan betul, itu, Mas. eee jadi kalau misalkan, di satu sisi juga tadi itu mungkin salah satu kenapa saya baru baru ngeh juga gitu kan, Mbak. Kebetulan Mhm. saya kerjaan sekarang, lagi bikin enterprise arsitektur juga gitu kan, Mbak. Jadi, Iya, kenapa mungkin solution arsitek, karena arsitek itu dalam, dalam lingkup yang lebih luas, mungkin begitu ya, Mbak, ya? Jadi, betul. nggak hanya memberikan solusi ketika customer sudah selesai dengan solusi itu udah selesai, tapi juga memastikan bahwa solusi itu cocok dengan iklim atau dengan arsitektur besar perusahaannya, begitu ya, Mbak, ya? Iya, betul sekali, Ah, Mas. Karena mhm, kan kadang, ketika kita ngomong sama satu departemen mhm, gitu, iya. biasanya solusinya tuh cuma dari departemen itu aja gitu kan. Oke, heeh, Padahal sebenarnya ternyata fungsi itu ada di departemen yang lain. mhm, mhm, Nah, kita tuh mesti bisa membangun semua itu tuh biar mhm, nggak duplikat lah, iya. supaya nggak terlalu banyak aplikasi yang sama, gitu sih, Mas. Mhm, mhm, mhm. Wah, menarik. Berarti, sederhananya berarti kayaknya pemahaman bisnis si, solution architect memang harus dituntut lebih tinggi begitu ya, Mbak, ya? Untuk di dalam Betul, Mas. sebagai posisi solution architect begitu ya, Mbak? Wah, Iya, baik baik, Mbak. Nah, kalau terkait ini, Mbak, untuk pengembangan karir ke depan nih, Mbak, sebagai seorang solution architect, ini apa sih, Mbak, yang dibutuhkan? oke, untuk karir ke depan itu ya pasti yang tadi ya, Mas, Mhm, ya, kita mesti update dengan teknologi, mesti mhm, update dengan tren yang sekarang apa sih, misalnya, sekarang lagi tren metaverse gitu ya. mhm, Nah, kita tuh mesti mesti tahu metaverse itu apa gitu, terus, kalau misalnya oh, bisnis mau seperti ini, apakah itu possible untuk dilakukan di mhm, metaverse gitu. Jadi, kita nggak cuma explore dari, teknologinya juga, tapi mhm, dari mapping-an dari bisnisnya, cocok nggak sih kalau ini, mhm, ditaruh di metaverse, misalnya seperti itu sih, mhm, Mas. Terus apakah ke depannya si, solution architect ini misalnya nih ya, kayak mhm, sekarang, ada dulu kan misalnya masih on-prem gitu, terus mhm, sekarang udah mulai beralih ke cloud, terus nanti beralih ke tempat yang lain. Nah, itu mhm. juga kita mesti update juga dengan, Oh, semua tren yang terkait dengan infra, mhm, security, dengan, data juga, seperti mhm, itu. mhm. Karena tadi itu solution architect itu yang memberikan solusi bagi si customer tadi itu, artinya secara pemahaman teknologinya juga tentu harus lebih tinggi dibandingkan si customer tadi, begitu ya, Mbak, ya? Betul, Mas. Wah, ini berarti sangat dinamis ya, Mbak, ya, kalau Betul heeh, berarti betul setiap sekali, Mas. tapi mungkin enaknya ini ya, Mbak, ya, nggak ngebosenin ya, Mbak? Maksudnya setiap hari ada suatu hal baru yang dipelajari terus begitu ya, Mbak, ya? Betul, iya, Mhm, betul. mhm. Itu, apa ya, saya dulu taunya Heeh, cuma, core banking gitu kan, terus iya. ketika masuk solution architect, oh ternyata ada dunia lain loh yang selama Oke. ini saya nggak pernah explore gitu. Jadi Ah, memang itu sisi positifnya mhm, dari, menjadi solution architect ini. oke, Mbak. Nah, Mbak, ini kalau misalkan kita Iya bicara biasanya nih, ini yang paling diinginkan oleh setiap orang nih, Mbak, rate iya, gaji ini, Mbak. Ini kisaran gaji aja nih, Mbak, oke nggak angka oke, spesifiknya. Kalau iya, kisaran gaji untuk seorang solution architect untuk entry level berapa, Mbak? Tapi, eee, mungkin sebelum itu, Mbak, kayaknya apa mhm. ada apa ada posisi solution architect untuk entry level? Maksudnya untuk fresh graduate misalkan, Mbak, ada nggak, Mbak? Oke, kayaknya untuk fresh graduate sih belum ada ya, Mas. Oh, heeh, Cuma saya pernah waktu itu nemu, mhm, satu lowongan pekerjaan untuk solution architect, tapi dia itu kalau nggak salah minimal, pengalaman 2 atau 3 tahun. mhm, Jadi mhm. mungkin, untuk fresh grad karena gimana dia bisa Iya iya, ngasih solusi gitu, kalau dia mhm, memang belum punya pengalaman di satu bidang atau mmm, suatu, apa ya, mhm, suatu Suatu ini sih, misalnya di IT gitu, mhm, dia belum pernah punya pengalaman gitu kan. mhm, Jadi memang agak sulit sih kalau untuk, mhm, free entry ya. Mhm. mhm. Jadi, eee, tapi sebenarnya peluang juga untuk fresh graduate yang misalkan mau Iya menjadi seorang solution architect, jadi ya mulai iya, dari awal bekerja sampai mungkin 2 3 tahun bisa mencari pengalaman dulu begitu ya, Mbak? Nah, Mbak, betul nah kalau betul, Mas.
gajinya deh, Mbak, berapa nih, Mbak? Kalau Oh misalkan iya, menjadi sebagai seorang solution tadi ya? architect. Oke. Heeh, Lihat gaji, mhm, saya, kalau pengalaman saya itu mulai dari karena kan biasanya orang udah punya pengalaman iya, itu berapa tahun ya, sekitar, mhm, 8 sampai 10 tahun mhm, itu ya taruhlah misalnya 15 sampai mhm, 30 jutaan sih, mhm, yang pernah mmm, saya ketemu gitu iya, dari oh, teman-teman saya. oke. Karena Mhm, memang secara posisi tadi ini ya, Mbak, ya, maksudnya, untuk fresh graduate juga jarang begitu dan lebih banyak iya untuk yang experience, artinya juga range iya, gajinya lumayan tinggi gitu lumayan, dibandingkan dengan yang entry betul, level begitu ya, Mbak. Wah, tapi ini iya juga satu, posisi yang, apa ya, apa ya, kalau untuk ke depan juga nanti kebutuhannya juga akan makin tinggi begitu ya, Mbak, ya? Di betul sebagai Mas, solution architect ini, Mbak. Mhm. iya. Nah, Cuma baik, memang Mbak. sekarang mungkin masih Mhm, itu Mas, masih sedikit kali ya Mas ya? heeh. Kalau Karena si solution architect ini masih sedikit, jadi, mhm, kadang bos saya sih cerita gitu, mhm. kalau dia cari solution architect itu masih susah gitu. Oh, oke, oke. Jadi Mhm, peluangnya sangat-sangat besar begitu ya, Mbak, ya? Karena besar benar. iya, jadi kebutuhannya tinggi tapi supply-nya nggak begitu banyak begitu ya, Mbak. Iya, Nah, betul Mas. ini kalau terkait dengan suka duka sebagai seorang solution architect nih, Mbak. Nih, tapi dukanya dulu nih, Mbak. Dukanya apa aja nih, Mbak, kalau menjadi seorang solution architect ini? Oke, masalahnya kayak, orang-orang itu yang dukanya dulu ya Mas ya. Iya, Mbak, heeh. Pertama itu, banyak orang yang, apa ya, underestimate gitu. Mmm, Solution architect itu misalnya saya dari perusahaan yang berbeda masuk, itu mhm. pasti orang akan menganggap "Apain sih?" gitu, "Kamu tuh nggak tahu apa-apa," gitu. Oh, iya. Itu yang pasti, akan kita alami gitu kan. Mmm, Terus yang kedua, ketika kita mau explore gitu, mhm, mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kalau kita tuh seolah-olah mau mencuri ilmunya gitu, padahal sebenarnya kita mmm, tuh mau bantu bantu solusinya gitu customer ya, kan. Mbak, mhm, Iya betul, mhm, karena, ketika kita udah ngomongin solution architect yang secara enterprise, mhm, berarti kan kita mesti tahu seluruhnya. mhm. Ini perusahaan ini tuh arahnya seperti apa gitu, Oh, teknologinya yang digunakan seperti apa, itu mau mhm, nggak mau kita harus explore. Nah itu, mmm. saya udah sering lah nerima, di-reject lah, Oke. mereka, nggak mau sharing, itu Oh, udah sering banget itu terjadi. mhm, Terus, eee misalnya juga berikutnya tuh kayak karena kita banyak dan mhm, orangnya sedikit, mhm. akhirnya cukup overload sih, saya kerasanya Oh, seperti itu sih, Mas. iya, Itu iya. salah satu, pain point dari Mhm, saya mhm. sebagai solution architect, Karena tadi gitu. apa, eee, apalagi kalau misalkan perusahaan besar solution arsiteknya sedikit dan kadang Iya, kebutuhan customer apa, internal itu lumayan banyak. ribet dan banyak juga, Iya jadinya ya susah juga kepegangnya iya, begitu ya, Mbak, ya? betul, Mas. Nah, baik, Mbak, tapi kan di balik duka ada suka nih, Mbak. Nah, Iya, sukanya apa betul. nih, Mbak? Nah, sukanya karena, Heeh, saya itu seneng, kenal sama mhm, orang-orang baru gitu ya. mhm, Jadi akhirnya itu jadi kayak kita nambah network buat mmm, orang-orang yang sebelumnya kalau misalnya kita di developer kan paling mhm, ketemunya sama, BA gitu atau sama PM, ah, udah sebatas oke, itu doang. mhm, Kalau ini kan social architect memang lebih luas. Makanya kita ketemu bisnis, kita ketemu sama, berbagai macam mhm, user lah yang ketemu di situ. Jadi mmm, nambah networking di situ. Terus yang kedua, ilmu kita itu yang tadi saya awal mhm, saya taunya cuma core banking doang, ketika saya masuk solution architect, akhirnya saya kebuka mata saya, oh iya ternyata dunia finansial itu luas banget gitu. mhm, Bahkan, kayak ilmu yang sebelumnya saya nggak tahu sama sekali gitu iya, kan. Saya dulu nggak tahu sama sekali terkait data gitu ya Mas, mhm, sekarang tuh jadi sedikit kebayang gitu mmm, Mas, data itu kayak gimana gitu. Jadi mhm, kita nambah ilmu, nambah teman gitu kan. mhm. Terus habis itu salary juga yang Oh, iya, ketiga gitu kan. heeh, Ini juga poin penting mhm, gitu ketika kita jadi solution architect, kita di-offering, gaji yang cukup lumayan sih mhm, untuk berada di posisi ini. dibandingkan posisi-posisi yang lain ya, Mbak? Posisi iya Wah, oke, oke. Jadi, ya artinya di balik dukanya sukanya lebih banyak begitu ya, Mbak, ya? Makanya iya, ya oke. Jadi ini, untuk apa, teman-teman yang mau berkarir sebagai solution architect, ya peluangnya cerah ke depan begitu ya, Mbak? cerah cerah Wah, banget. heeh, baik, baik, Mbak. Nah, Mbak, kalau terkait dengan kebutuhan karir di masa depan nih, Mbak, ini akan Iya, seperti apa sih ke depan, Mbak, kebutuhan karir seorang solution kebutuhan terhadap solution architect di masa depan gitu, Mbak?
Oke, kebutuhannya memang kebutuhannya banyak kan, Mhm, apalagi sekarang perusahaan itu dia nggak cuma mikirin terkait, uang 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 gitu kan. mhm, Mereka pasti mikirin juga, ketika aplikasi yang di-maintain sudah cukup banyak gitu mhm, kan, dia butuh, si solution architect ini untuk jadi bridging antara mmm, semua aplikasi itu gitu. mhm, Karena kalau misalnya satu aplikasi berdiri sendiri, terus habis itu dia nggak ada integrasi, akhirnya iya, si aplikasi ini silo gitu. Nah jadi mmm, kebutuhannya memang akan banyak. Jadi kalau saya perhatikan itu mhm, memang ada bahkan di beberapa perusahaan itu, mhm, dia bahkan pecah si solution architect-nya. mhm, Jadi, solution architect yang tadi saya bilang bisnis, data, terus habis itu infra, teknologi, sama aplikasi. Jadi bahkan ada yang sudah dipecah seperti itu. mmm, Jadi kalau misalnya kita, memang yakin kita punya, apa ya, skill di situ, ya udah kita fokusin di salah satu ini mmm, aja, dari yang 5 itu. mhm, Misalnya lebih fokus di bisnis arsitek, itu memang ada gitu. mhm, Kemudian atau misalnya kita, jago nih dengan, infra, mhm, itu kita ada infrastructure, mmm, arsitek gitu. mhm, Jadi, akan banyak peluangnya dan akan banyak juga perusahaan-perusahaan yang besar, pasti mereka akan berpikir ke depannya nggak cuma mikirin tentang, untung gitu, mhm, mhm. seperti Wah, itu, jadi, Mas. di dalam solution arsitek pun ya masih ada cabang-cabang lagi begitu ya, Mbak, tadi terkait dengan Betul, infra dan yang lain-lain begitu ya, Mbak. Jadi iya, peluangnya juga akan semakin besar gitu ya, Mbak, ya? Mhm. betul, Mas. Nah, Mbak, mungkin nanya lagi nih, Mbak, Iya, apakah solution arsitek ini hanya ada di perusahaan besar gitu, Mbak? Atau mungkin di startup, perusahaan kecil, maksud kemungkinan gitu ya, Mbak, ada mhm. nggak solution arsitek ini, Mbak? Oke, kalau kemungkinan ya, saya Mhm, tanya beberapa teman saya mhm, di startup itu memang masih belum, kecuali yang mmm, startup-nya yang sudah besar gitu sudah ya, Mbak? lumayan besar gitu Mhm, ya, yang unicorn, decacorn, mhm, itu mungkin ada gitu ya. Tapi mmm, saat ini kalau saya lihat mungkin karena solution architect ini masih sedikit gitu ya, jadi saat ini memang banyaknya di perusahaan-perusahaan besar gitu, mmm, yang sudah mikirin, misalnya transformasi digital lah, kemudian ini perusahaan mau dibawa kemana dari segi mhm, IT-nya gitu. Itu mmm, mhm, memang saat ini banyaknya yang perusahaan besar. jadi sebenarnya mungkin, Mhm, eee, kalau saya lihat kan ya, Mbak, berarti apa, mhm, artinya kan si solution architect ini, soal kemarin itu kan saya lagi belajar juga terkait dengan enterprise architecture, pas belajar itu kan iya, maksudnya seberapa penting enterprise architecture itu kan ya sederhananya blueprint-nya perusahaan begitu ya, Mbak, ya. betul. Yang ketika misalkan perusahaan mau transformasi, mau, arah ke mana berubah dan yang lain-lain, itu kan Iya, supaya yang lain juga, terintegrasi begitu ya, Mbak. Jadi kalau betul. misalkan perusahaannya besar juga pasti nanti kebutuhannya juga akan banyak begitu ya, Mbak, ya, untuk si solution architect supaya nggak tabrakan antar masing-masing Iya, bisnis di perusahaan gitu ya, Mbak. Nah, betul, dan Mas. juga ini berarti, eee, peluangnya ke depan juga karena kan, ya namanya perusahaan pasti bisnis akan berkembang terus, Iya, teknologi berkembang terus ya kemungkinan, eee, mungkin hampir semua perusahaan nantinya akan menerapkan apa, misalkan enterprise architecture juga akan punya iya, solution architect juga begitu ya, Mbak? betul, Mmm, Mas. mhm. Baik, baik, Mbak. Nah, Mbak, ini pertanyaan terakhir nih, Mbak. Eee Iya. Apa sih, saran, nasehat dari Mbak, Dinar nih kepada teman-teman yang mau menjadi seorang solution architect nih, Mbak? Oke, saran saya sebenarnya kita dari awal tuh memang harus punya mental yang kuat sih menurut Mhm, saya. Karena, eee, ketika saya udah berapa kali gitu mhm, kadang ngerasa, "Aduh kayaknya saya nggak kuat ini mau jalanin jadi heeh, solution architect," gitu ya. Tapi lagi-lagi, enggak, kita harus punya mental yang kuat, itu mhm, satu. Terus yang kedua adalah komitmen gitu. mhm, Ketika kita udah masuk ke solution architect, mau nggak mau itu akan ada banyak banget challenge yang kita hadapin di sana mmm, gitu. Jadi, kita punya paling nggak kita punya itu dulu sebagai bekal. Terus mhm, yang ketiga, yang tadi saya berapa mhm, kali bilang, sebaiknya kita punya spesifikasi di bidang mmm, tertentu gitu, mhm, supaya, bekalnya kita udah cukup nih. Jadi ketika kita mau ngasih solusi, kita udah tahu harus mulai dari mana gitu kan. mhm, Terus, yang terakhir ya paling saya berdoa sih. mmm, Berdoa, karena itu kan emang rezeki kan iya, udah diatur ya sama iya, Allah. Jadi memang, ya mau nggak mau dari ilmu yang kita mmm, punya attitude yang bagus juga, ya udah kita tinggal berdoa aja. Semoga kita dapat, posisi yang baik gitu. Salah mmm. satunya misalnya, solution architect ini. Wah, baik, baik. Nih, bermanfaat banget diskusi dengan Mbak Dinar terkait dengan solution architect nih salah satu
profesi atau posisi yang, tidak banyak juga mungkin ya, Mbak, jumlahnya Iya, di dunia mungkin gitu, tapi kebutuhannya sangat tinggi untuk sekarang gitu ya, Mbak, ya. betul, Mas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya gitu. Terima kasih Mbak Dinar sudah berkenan diskusi ini mengenai solution arsitek. Sampai Iya, jumpa lagi Mbak Dinar. sama-sama. Sampai jumpa, Mas Rahim. Thank you.